Nati, apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu Nati. Senang sekali. Ya, udah lama ya kita nggak ketemu ya Bu Nati ya. Betul Ibu. Hampir 2 bulan. Iya. Iya. Gimana pembelajaran daringnya gimana Bu Nati? Alhamdulillah sih Bu selama ini lancar. Alhamdulillah. Salah satunya berkat bimbingan dari Bu Titi. Terima kasih, itu juga karena berkat CGP-nya yang hebat. Iya. Oh ya, ada informasi Bu Nati, kemarin kita dikumpulkan fasil dengan PP di Aston selama 2 malam ya. Ya. Alhamdulillah banget, kelas kita semuanya penilaiannya bagus. Iya, Masya Allah. Senang sekali. Ya. Kita sama saya Bu Yuli, muridnya udah deg-degan juga. Ada nggak nih? Karena kalau yang ditampilkan itu yang gambaran rapotnya ada merahnya. Oh gitu. Alhamdulillah CGP-nya keren-keren. Jadi kemarin kita bahas bertiga. CGP-nya keren-keren, nggak pernah lewat dari Dudet, Ya. hasilnya bagus-bagus, daftar hadirnya bagus, kemudian penilaian juga terhadap PP dan instruktur dengan hasilnya juga terima kasih, semuanya baik gitu ya. Mudah-mudahan Sama-sama, Ibu. tetap semangat ya Bu Nati. Insya Allah siap, semangat. Tinggal 2/3, kita sudah 2/3, kurang 1/3 lagi. Iya Bu. Baik Bu Nati, kita sekarang masuk ke PI 4. Ya. Jadi kegiatan PI 4 itu adalah mengenai teknik coaching. Ini sudah dipelajari ya Bu Nati ya? Insya Allah Bu. Ya. Baik, di PI 4 ini ada 3 kegiatan yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah pra-observasi, kemudian nanti kita ke kelas observasi, Ya. kemudian yang ketiga nanti kita pasca observasi. Oh, baik Ibu. Sudah disiapkan semua Bu Nati? Insya Allah Ibu. Iya, baik. Bu Nati, saya sudah lihat RPP Ibu, yaitu pembelajaran, maaf Bu, RPP-nya. RPP yang berdiferensiasi ya Bu ya, Ya Ibu. dengan KSE-nya mengenai argumentasi ya Bu, teks diskusi ya, berkaitan dengan permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Baik Bu Nati, tujuan pembelajarannya apa ya Bu? Baik Ibu, jadi tujuan pembelajaran hari ini setelah nanti proses KBM, peserta didik itu diharapkan dapat menelaah ciri-ciri kebahasaan pada teks diskusi yang dibaca dan didengar dengan tepat. Jadi itu Ibu tujuan pembelajarannya. Ya, baik. Pada waktu nanti saya observasi Bu Nati, Ya. area pengembangan apa yang harus saya amatin? Wah, ini ya Bu, sebenarnya saya ingin difokus di area pengembangan tuh banyak sekali. Tapi mungkin kita harus fokus ya. Betul. Yang Sepertinya ada 3 nanti Ya. saya minta tolong Bu Titi untuk Ya. mengamati saya. Yang pertama ini saya ingin dalam pembelajaran ini dapat menumbuhkan budaya positif sekolah. Oke, ya Bu. Kemudian yang kedua, saya menginginkan bahwa pembelajaran ini berpusat kepada murid dan menyenangkan. Siap. Ya, Oke. jangan sampai nanti saya terlalu mendominasi nih Bu. Iya, benar. Kadang-kadang kita lupa Bu. Iya betul. Kebanyakan ngomong jadinya kita langsung aja. Ya, lanjut Bu. Nah, kemudian yang ketiga, saya mencoba ya Bu ya, Hah? mendesain pembelajaran ini merupakan proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Mungkin nanti ada diferensiasi konten, proses, mudah-mudahan produknya juga seperti itu. Amin. Mudah-mudahan kita bisa lihat ketiganya ya Bu. Oh, insya Allah Durasi 2x40. Betul. Ini kayaknya cukup ini, kita bisa lihat produknya, paling nggak ada sampel produknya. Oh iya, iya Bu, Bu ya. Ya. Bu, nanti strateginya apa nih yang nanti akan Ibu sampaikan? Yang akan Ibu ketika masuk kelas ini strategi pembelajaran seperti apa Bu? Oh baik Ibu. Karena yang pertama ini menumbuhkan budaya positif, berarti strategi yang pertama adalah saya ada observasi ya Bu, mengamati sikap peserta didik. Kemudian yang kedua, ini pembelajaran berpusat pada murid, jadi saya sudah berusaha mengelompokkan siswa sesuai dengan hasil asesmen. Nanti kelompoknya ada 5 kelompok ya Bu ya. Nanti juga akan mendapatkan treatment yang berbeda. LKPD-nya sedikit saya bedakan supaya muncul di pembelajaran diferensiasinya. Saya nanti mencoba menggunakan model pembelajaran problem based learning ya, dengan 5 sintaknya ya Bu. Nah,
ini nih Bu, metodenya mungkin nanti saya akan gunakan ada sedikit tanya jawab biar ada interaksi. Iya, betul. Kemudian nanti ada diskusi. Heeh. Dan nanti kan ada LKPD ya Bu, ya. Berarti kan ada penugasan. Oke, ya. Nah, mungkin satu lagi saya mencoba melengkapinya di media pembelajaran. Ya, nanti ada PPT, dalam bentuk Canva yang saya siapkan. Kemudian ada LKPD yang tadi saya sampaikan, saya siapkan. Dan di LKPD itu ada contoh teks diskusi. Mungkin itu Ibu strateginya. Keren Bu nanti. Ketika Ibu membagi kelompok ini sudah diferensiasi ya Bu ya? Iya. Pembagiannya berdasarkan apa Bu? Tadi Ibu, jadi saya mencoba pembagiannya, kan sebenarnya saya nge-share link gaya belajar juga ya Bu ya. Tapi untuk kali ini tidak saya kelompokkan berdasarkan gaya belajar. Saya hanya hasil asesmen awalnya, awal masuk kelas ya. Betul, nilainya seperti apa. Saya juga gabung dengan nilai raport di semester 1 itu saya gabungkan. Jadi nilai ada yang rata-rata atas, sedang dan bawah ya. Tapi nanti di tiap kelompok rata ya Bu, tidak tinggi semua. Artinya di kelompok 1 mungkin ada yang tinggi, menengah, sedang, atau yang kelompok 1 tinggi kelompok semua. 1 tinggi semua. 1 dan 2 gitu. jadi kelompok 1 tinggi semua. Jadi nanti saya akan lebih banyak mungkin ke belakang Ibu yang kelompok 345, terutama kelompok 5 itu akan saya banyak dampingi. Gitu. Seperti itu. Kenapa Bu Nati kok membaginya seperti itu? Karena nanti begini skenarionya. Kalau kelompok 1 kan mereka istilahnya sudah bisa saya lepas. Kalau yang kelompok 3 dan 4 ini saya kadang dampingi, saya kemudian saya tinggalkan sesuai dengan kebutuhannya Bu ya. Nah, yang kelompok 5 selain tingkat kesulitan soalnya saya mudahkan supaya mereka juga bisa memahami. Nah, ini mungkin mereka mungkin banyak bertanya atau ini saya akan ada di situ. Ini kayaknya nanti menarik ya Bu Nati. Mudah-mudahan Ibu. Satu lagi pertanyaannya Bu, kenapa nggak ditampilkan yang presentasi? Saya pengen lihat nih jadinya, karena pembagiannya berdasarkan seperti itu. Ada presentasinya tidak? Insya Allah ada Ibu. Ada ya? Ada presentasinya. Oke, hanya saya tidak tampilkan. Ditampilkan nanti ya Bu ya? Iya, ada. Baik Bu Nati, kita akan langsung ke kelas. Kita akan melihat bagaimana Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9A. Pagi Bu. Sehat semuanya? Sehat. Hari ini pembelajaran bahasa Indonesia terasa spesial karena Bu Nati tidak sendiri. Ibu didampingi oleh Ibu Titi Sumiati. Beliau adalah pengajar praktik dari SMA 5 Lampar. Ucapkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau di sebelah kanan Ibu, ini sudah tidak asing lagi. Ini adalah rekan sejawat Bu Nati. Siapa nama beliau? Bu Ratna. Silahkan duduk Bu Titi dan Bu Ratna. Terima kasih. Izin ya Ibu ikut belajar dengan kalian ya. Iya Bu. Sebelum kita memulai pelajaran bahasa Indonesia ini, mari kita berdoa untuk kalian dan kerja kita masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tumbler kalian terlebih dahulu nih. Ini kita sedang mengupayakan bahwa budaya sekolah kita ini bebas sampah. Yang keduanya kita harus apa? Peduli dengan kesehatan kita. Minumnya air putih. Jangan minum yang berwarna. Kita cek ya tumbler kalian. Kalau Bu Narti, mana tumblermu? Jangan lupa. Mana tumblermu? Ini tumblerku. Mana tumblermu? Ini tumblerku. Mana? Ini. Mana? Ini. Angkat yang tinggi, Bu Narti cek. Ada. Tepuk tangannya. Ya, terima kasih ya. Tadi juga Ibu lihat kelasnya sudah bersih semuanya, tadi sudah tiket. Nah, Ibu cek absen dulu. Siapa yang hari ini tidak masuk? April. April kenapa? Nggak tahu Bu. Nggak ada kabar. Tidak ada kabar. Taunya sakit dari mana? Miss Ugi ngomong Oh apa? Oh tentang keterangan. Sudah tahu Bu Hoksa? Udah. Sudah baik. Ya. Satu orang sudah masuk April, sudah sama ya. Nah, sebelum materi pembelajaran hari ini Ibu mau explicating terlebih dahulu. Cara explicatingnya mudah. Nanti Ibu akan sebut konsentrasi. Udah tahu ya konsentrasi? Konsentrasi dimulai, betul kan? Nah, setelah itu kita akan explicating sambung kalimat. Apa kata terakhir nanti sambungkan. Kalaupun nanti menunjuk grade, berarti grade harus nyambung kalimat. Nanti Ibu pindah lagi sama delta, berarti delta sambung kalimat. Oke. Kalau nanti Ibu terakhir dari kata delta, misalnya indah, berarti Elvi nanti membuat kalimat dengan menggunakan kata Indah. Sudah paham? Sudah. Ya, kita mulai dari konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ya, kalimat dari Bunda. Aku bangga berbahasa Indonesia. Yohanes. Indonesia adalah negara. Negaraku. Sarani. Negaraku sangat indah. Paskalis, indah. Indah sekali bunga yang aku lihat. Bunga sekali, indah sekali bunga yang aku lihat. Lihat. Lihatlah pemandangan yang indah itu. Itu Itu adalah milikku. milikku. Yosepin. Milikku sangatlah banyak. Mana ya? Adrian, banyak. Banyak Banyak rumput, salah. banyak bunganya. Banyak Bunganya. banyak bunganya. Carlito, bunganya Bunganya sangat indah sekali. sekali. Kali dilihat. sekali dilihat. Singkat sekali kalimatnya, dilihat. Ibu mas bahasanya. Rizik, dilihat. Dilihat dirinya. Dilihat. Dirinya. Dilihat dirinya. Coba agak lebih panjang sedikit kalimatnya. Dirinya. Dirinya ke siapa? Dirinya. Fauzia. Dirinya sangat indah. Dirinya sangat indah sekali. Muter-muter di kata sekali. Oke, tepuk tangan semuanya. Ini ya, ini membuat kalian berpikir kreatif. Apa kreatifnya? Tiba-tiba disuruh membuat kalimat. Itulah guru bahasa Indonesia. Jadi kita harus selalu berlatih dan siap. Baik. Nah, sekarang di pembelajaran yang lalu kita sudah belajar mengenai struktur teks diskusi. Belajar mengenai apa? Struktur teks diskusi. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, Ibu akan bertanya, silahkan jawab ya, siapapun boleh jawab. Yang aktif akan Ibu kasih nilai lebih. Bagaimanakah struktur teks diskusi ini disusun? Saya siapa? Saya grade 1 saya Ya, apa grade struktur diskusi? diskusi terdiri atas kemampuan, visi, dan sikap.
Diulangi sekali lagi. Pendahuluan. Oh, luar biasa untuk Bude. Coba di bagian isi, masih ada yang bisa menjelaskan isi teks diskusi terdiri dari apa? Saya apa? Ya boleh berdiri. Di dalam isi teks diskusi terdapat dua jenis, yaitu ada satunya isi pro dan satunya itu isi kontra. Isi pro itu adalah sudut pandang orang-orang yang setuju akan pendapat atau diskusi tersebut. Untuk yang kontra itu untuk orang-orang yang tidak setuju. Oke, terima kasih, luar biasa. Pertanyaan yang kedua, apakah kalian masih ingat apa tujuan pendahuluan dalam teks diskusi? Oh, cepat sekali Rani. Apa Rani? Boleh berdiri? Menyampaikan isu atau permasalahan, membatasi topik. Ya. Terus yang kedua terdiri atas dua sudut pandang, yaitu pro dan kontra. Oke, terima kasih Rani, luar biasa. Tepuk tangan untuk Rani. Aku belum yakin nih tujuan pendahuluan. Boleh diulang? Siapa di sebelah sini? Fediano mungkin? Ya. Kira-kira apa tujuan pendahuluan Fediano? Membatasi topik, Ya. memperbelakangi topik, Memperbelakangi. latar belakang Oh, latar belakang topik. Terus? sudut pandang pro dan kontra. Oke, betul. Luar biasa Fediano. Jadi, ya, tujuan pendahuluan itu membatasi topik. Kemudian di situ harus ada dua sudut pandang yang berbeda. Yang terakhir, dapatkah kalian memberi contoh pendapat pro atau kontra dalam topik video game? Jadi buat pendapat pro atau kontra, topiknya tentang video game. Berarti setuju atau tidak setuju? Ada 9A ini kelas yang paling aktif. Yuk silakan berdiri boleh? Perkenalkan, nama saya Salim Syaul Kamani, Ya. absen 6. Salah satu contoh kalimat pro dalam Lebih keras suaranya. salah satu contoh kalimat pro dalam tema video game, yaitu video game dapat meningkatkan tali persaudaraan antar teman karena melatih kerjasama. Oh, meningkatkan persaudaraan antar teman karena melatih kerjasama. Lalu kalimat kontranya yaitu bermain video game dapat mengakibatkan kecanduan sehingga dapat lupa waktu dan mengabaikan pekerjaan yang lainnya. Oke, luar biasa untuk Sally. Belum yakin, ada mungkin dari kelompok sebelah sini, saya sebelah sini. Samuel mau angkat tangan atau siapa? Oh boleh, Samuel. Nah, ya tentang video game. Ini gamers sepertinya Samuel ya. Jadi kalau misalnya pendapat saya tentang pro itu, pro hal-hal yang baik itu bisa melatih kerjasama dan kooperatif bersama tim. Juga mengajarkan kita untuk lebih bersosialisasi sama orang-orang melalui hal online. Ya. Dan juga video game itu bisa membantu untuk melatih ketangkasan. Oke. Dan mungkin misalnya kontranya? pendapat kontranya itu terkadang tidak semua video game itu untuk semua umur. Jadi ada batasan umur dan juga ada beberapa hal-hal yang perlu dihindari untuk anak-anak dengan umur tertentu. Oke, terima kasih Samuel, luar biasa. Berarti kalian masih ingat dengan materi yang telah lalu ya. Saya mulai dilanjutkan. Nah, inilah ada yang akan kita pelajari. Boleh mungkin yang menghadapnya ke sini membantu membacakan dengan suara yang lantang. Siapa yang mau membantu Ibu nanti membaca KD? Ya, Canto boleh silakan berdiri kalau misalnya ini. KD 3.10. Kompetensi dasar. 3.10. Menelaah pendapat dan argumen yang mendukung dan yang kontra dalam teks diskusi berkaitan dengan permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Oke. KD 4.10. Menyajikan gagasan atau pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra dalam teks diskusi serta solusi atau permasalahan aktual dalam teks diskusi dengan memperhatikan permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Ya, boleh kembali. Jadi, KD ini yang untuk strukturnya sudah, tapi untuk ciri kebahasaannya belum. Makanya KD-nya masih tidak berubah. 3.10 dan 4.10. Sekarang apa sih
Ya, Adrian, silakan. Tujuan pembelajaran adalah aspek kebahasaan teks diskusi yang dibaca atau didengar dengan tepat. Ya, jadi nanti kita akan melakukan apa? Menelaah teks diskusi berdasarkan apa? Ciri ada teksnya kita telaah. Itu ya tujuannya ya, sudah paham? Ya, oke, terima kasih Adrian, luar biasa jelas. Nah, berikutnya Ibu akan menjelaskan mengenai mengapa kita mempelajari materi ini hari ini. Yang pertama kira-kira apa? Memperkaya menambah wawasan. Semakin kita banyak membaca, semakin bertambah wawasan. Yang keduanya, kita kan makhluk sosial, selalu berinteraksi. Nah, saat kita berdiskusi dengan teman, jangan sampai kita ngotot tapi tidak tahu nih harus ada argumen. Jadi, harus ada argumen. Dalam argumen kita jadi rajin membaca. Yang keduanya, kita jadi tahu strukturnya seperti apa, ciri bahasanya seperti apa. Nah, sekarang penilaiannya. Yang pertama nanti pada saat materi ini gue akan berkeliling menilai sikap kalian pada saat berdiskusi, ketepatan waktu dalam mengerjakan LKPD, ya. Betul semua kalau sampai maghrib kan tidak mungkin, ya kan kita dibatasi waktu. Terus kemudian, nah, Ibu akan menilai pengetahuannya melalui jawaban LKPD kalian. Ya, LKPD-nya tuh ada yang tugas kelompok, ada yang tugas individu. Jadi itu harus diselesaikan. Dan yang terakhir, ini menilai presentasi. Nanti kelompok, Ibu maunya semua kelompok yang maju, tapi kalau nanti terbatas oleh waktu, siswa yang tampil akan dinilai, kemudian yang lain dari mana saat memberikan tanda. Itu ya nak ya, tahapan pembelajaran. Nah, ini tahapan pembelajarannya. Boleh dibantu baca? Siapa yang membantu baca? Ya, boleh berdiri. Tahapan pembelajaran. Pertama, membaca teks diskusi 10 menit dan bertanya jawab jika ada istilah atau kata-kata yang belum dipahami. Kedua, menggali informasi tentang ciri bahasaan teks diskusi. Yang ketiga, berdiskusi menjawab LKPD. Yang keempat, presentasi dan tanggapan. Kelima, mengerjakan tugas individu. Keenam, refleksi pembelajaran. Oke, berarti ulangi biar lebih jelas ya. Yang pertama kamu akan membaca teks diskusi. Yang keduanya nanti akan menggali informasi. Jadi Ibu tidak akan menjelaskan apa saja ciri kebahasaan, tapi Ibu akan share materinya. Kemudian berikutnya silahkan berdiskusi dalam kelompok sesuai dengan LKPD yang kami terima. Kemudian waktunya kurang lebih misalnya 20 menit. Presentasi dan tanggapan, mengerjakan tugas individu dan diakhiri dengan refleksi. Sudah paham? Oke, selanjutnya. Masih ada nih pertanyaan pemantik. Kelihatan dari belakang? Ya. Apa yang pertama pertanyaan pemantiknya? Kira-kira mengapa? Ada yang mau jawab? Mengapa kita perlu mempelajari ciri-ciri kebahasaan dalam teks diskusi? Silakan, Gret, boleh menghadap ke sini, Gret. Nama saya dulu ya, semua saya akan menjawab yang pertama itu mengapa kita perlu mempelajari ciri-ciri kebahasaan diskusi. Pada saat diskusi yang pastinya kita memerlukan yang namanya peraturan dalam berbicara ataupun saat menulis hasil dari diskusi tersebut. Karena itulah kita perlu ciri-ciri kebahasaannya agar gimana kita bisa menyusun hasil diskusi tersebut dengan baik dan juga dengan bagus. Oh, luar biasa. Jadi supaya taat kaidah ya. Luar biasa, tepuk tangan untuk Gret. Nah, lanjut pertanyaan pemantik yang kedua. Bagaimana cara menelaah ciri-ciri kebahasaan teks diskusi? Nah, sekarang kira-kira bagaimana nih caranya? Gimana caranya? Apakah caranya kita robek-robek bukunya, ataukah kita buka, baca, atau bagaimana? Ada?
Yuk. Kalau tidak ada dengan tunjuk, tapi sebenarnya nanti paling nggak suka menunjuk karena ibu orangnya adalah memberikan kebebasan untuk kalian menjawab. Tidak ada jawaban benar salah. Yang penting adalah keberanian. Ada? Yohana senyum-senyum tuh mau jawab atau mau apa? Apa tebak pesona? Oh, lagi mikir. Kalau banyak mikir mungkin bisa dibantu oleh siapa nih? Siapa? Esther mungkin? Bukan Esther. Chelsea, bagaimana cara menelaah teks diskusi? Cara kerjanya itu bagaimana kira-kira tahapannya? Cara menelaah ciri-ciri kebahasaan dalam teks diskusi itu seperti apa? Coba silakan dulu. Oh, baca dulu teksnya. Terus kita bisa lihat kan kebahasaan kan ada banyak di diskusi. Lalu kan kita lihat deh ciri bahasanya pasti kayak mungkin penggunaan kata kalimat sudut pandang, mungkin kosakata emotif yang biasanya pakai kata ganas, biar kan kita bisa lihat teks diskusinya aja. Jadi cocokkan ya dengan ciri kebahasaannya, luar biasa. Terima kasih, tepuk tangan buat. Sekarang kita sudah masuk ke materi. Nah, materinya Bu Narti share di grup WA ya, ciri kebahasaan ya. Ibu share. Sudah ada? Silakan dibuka. Sama-sama kita buka. Hari ini kalian boleh membawa handphone setelah diizinkan oleh guru mata pelajaran. Ciri kebahasaannya ada di situ. Yang pertama itu apa? Menggunakan konjungsi. Di situ ada berapa konjungsi? Yang 3 itu konjungsi apa? Konjungsi secara Oke, konjungsi untuk koordinatif ada 3 di situ ya. Terus kalau yang subordinatif ada berapa? Coba buka buku paketmu. Ada di halaman berapa nanti? 133. Coba dibuka halaman 1. Untuk konjungsi subordinatif ada konjungsi apa saja di situ? Ini tidak akan menjelaskan semuanya, hanya menyebutkan. Nanti kamu mencari tahu sendiri. Kalau tidak paham boleh kita diskusikan. Terus itu ada menggunakan istilah umum, waktu sekarang, kosakata emotif, kalimat sudut pandang, persuasi, modalitas, kohesi dan koherensi. Itu ada 9 ya. Baik. Terus silakan sambil ibu akan membagi LK, kamu baca lagi materinya. Baca. Kalian membaca LK ciri kebahasaan, Ibu Nati akan membagikan LKPD untuk kalian masing-masing dapat satu. Bilang apa kalau sudah diberikan LKPD? Sabar. Kelompok 1 kelompok apa? Ya, jadi kan sebetulnya kalian sudah dibagi kelompok di pertemuan yang kemarin ya, sudah berkelompok. Kalau dibagi hari ini kelompok 3, warnanya putih. Ya, dan dulu bagian.
ambil kelompok tinggi. 1, 2. Surabi, sebentar, 1 berdua dulu ya. Yang apa? Ibu Nanti. Jadi kegiatan kalian sekarang adalah silakan membaca teks diskusi yang ada. Untuk teks 1 dan 2 judulnya apa? Kelompok 3, 4, 5 teksnya judulnya apa? Kan kamu suka ribut nih, bubur ayam tuh diaduk atau tidak? Nah ini kasih nih teks diskusi. Silakan membaca teks diskusi. Jika ada kosakata yang sulit atau jika ada ciri kebahasan yang tidak kamu pahami, Ibu nanti akan membantu kalian, ya. Kalau sudah membaca, ini waktunya kurang lebih 10 menit. Menggunakan apa? Canva. Yuk dari sekarang Canva-nya dibuka berbagi. Oh iya, link Canva-nya kirim juga ke Bu Nanti ya. Nanti kelompok 1 akan menggunakan Canva, efektifkan waktumu. Ibu pakai timer deh, sekarang 10:53. Soalnya kan ambil dari di copy dari yang LK-nya begini ya. Jadi kalau kalian menggunakan apa? Canva, oke. Efektifkan waktu. Kalian mau menggunakan apa presentasinya? Diatur ya, siapa yang buka linknya siapa? Fauzia, share linknya. Kelompok kalian menggunakan apa? Di kertas. Oh, berarti langsung jawab di LKPD-nya ya. Ini kelompokmu mau menggunakan apa? Langsung di LKPD-nya langsung jawab ya, yang lengkap. Oke, ibu akan share LKPD kelompok 1, 2, dan 4. Jangan diketik lagi, tinggal copy kalimatnya. Sudah Ibu kirim LKPD-nya, silakan. Nanti izin dulu ya.
berbagi link bisa ini. Nah, yang punya tautan. Nah, bisa edit tuh, kayak masih Bu ya. Soal ya, 1, 2, 3, 4, 5. Soalnya tinggal di copy. Di copy di kantor. Diskusi itu berarti dengan temanmu jawabannya di ini ya, kompromikan. Garis bawah di sininya boleh nih, di teksnya di garis bawah. Nah, gitu. Teksnya garis bawah. Sekarang di sini garis bawah, terus ini tulis gitu. Jadi jangan cuma sebut konjungsinya saja, tapi dia konjungsi apa? Gitu, ya kan? Ya. Sininya garis. Karena setiap sendok atau konjungsinya yang mana? Konjungsinya saja sayang, konjungsinya saja. Kalau karena setiap sendok itu berarti dia bukan hanya konjungsi, kata-kata biasanya juga ini. Nah, kayak gitu. Terus lagi satu, dilingkarin dua-duanya nggak apa-apa, dilingkarin dua-duanya nggak apa-apa. Tadi apa video nomor? Anak mau siapa penyebab langsung menulis. Satu lagi ada tulis dengan penyebab cara menulis. Dengannya di sini garis bawah. Pinter. Oke. Titik dua dong. Masih koma. Oke. Nah, sekarang lanjut nomor 2. Nomor 2 apa pertanyaannya? Sudut pandang. Jadi sudut pandangnya pro dan kontra. Nah, ini kan bukan. Dia sudut pandang apa? Sudut pandang apa? Pandang apa kira-kira?
Jangan deh, yang lain lagi. Apa? Untuk tadi siapa? Tujuan ya. Dengan nomor 1 terus nomor 2-nya. Pandang. Pandang itu artinya apa? Dia judulnya itu buku penulisan atau tidak. Kalau tidak berarti dia pro. Kalau tidak diaduk berarti dia kontra, gitu kan? Terus nomor 3 konjungsi koordinatif yang menonjol, berarti koordinatif yang paling banyak itu muncul. Misalnya ya, kalau yang munculnya koordinatif penambahan berarti itu. Ya. Yuk lanjut. Semangat. Ada pertanyaan? Nomor 3, koordinatif yang paling menonjol. Koordinatif kan ada 3. Koordinatif ada 3. Penambahan, pemilihan, penambahan. Kalau yang banyak muncul penambahan, berarti kamu sebut di situ koordinatif muncul. Berarti dihitung. Misalnya koordinatifnya yang dan itu ada 5, yang pemilihan ada 2. Berarti yang menonjol yang mana? Ya. Aman, kelompok 2 dan aman. Yang mana? Yang salah itu nilai. Misalnya kalau yang positif negatif. Nomor 4. Oh, kalau menggunakan bahasa evaluatif dalam kalimat dalam kalimat tersebut menilai ya. Dia bisa gini. Menurut saya kalau boleh tempat dulu nggak apa-apa, itu menilai. Oh, pokoknya kayak penilaian kita di sekolah. Penilaian tentang merokok di tempat umum itu. Itu, oke? Iya. Iya, opini. Berapa? Nama pakai opini gitu ya? Iya. Jadi kalau dalam waktu namanya sumbang. Adanya sumbang. Bapak maknanya. Makanya garis bawah sininya. Boleh dicoret-coret, boleh di sininya coret-coret, misalnya ketemu kondisi apa. Ya, 3 menit lagi untuk presentasi. Ada yang sudah? Belum wajib. Ya, oh ya, tadi kita terlambat ya mulainya ya. 4 menit lagi boleh. Ya, Pak. Bahasa evaluatif menilai itu bisa dihitung. Tadi berarti bilang. Balik banget, nanti saya tidak baik bagi kesehatan orang akan berdampak menilai. Kamu tidak perlu membawa handphone di sekolah karena handphone hanya akan mengganggu pelajaran. Menilai. Ada kata kunci apa di situ? Setelah itu mengambil itu adalah mengambil itu ada satu kata kunci lagi. Mengambil itu kan ada kata kunci ini. Tidak perlu kan menilai. Yang satu bilang perlu, yang satu bilang tidak perlu berarti. Ya.
Tidak padu tidak makanya harus bawa sininya. Boleh dicoret-coret boleh di sininya coret-coret misalnya ketemu kondisi apa boleh. Ya, 3 menit lagi untuk presentasi. Ada yang sudah? Belum wajib. Mau nanya, Bu? Oh ya, tadi kita terlambat ya mulainya ya. 4 menit lagi, boleh. Ya, Pak. Bahasa evaluatif, menilai itu misalnya gitu. Tadi udah dibilang. Tidak baik bagi kesehatan akan berdampak menilai. Kamu tidak perlu membawa handphone ke sekolah karena handphone hanya akan mengganggu pelajaran. Menilai. Ada kata kunci apa di situ? Setelah itu mengaduk adalah mengaduk itu ada satu kata kunci lagi. Mengaduk dulu kan ada kata kunci ini. Tidak perlu kan menilai. Yang satu bilang perlu, yang satu bilang tidak perlu berarti. Ya. Tidak padu tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok pendahuluan di sini kami akan mempresentasikan tentang materi yang dibahas. Di sini kami akan membahas tentang pembahasan teks diskusi kelompok pendahuluan. Anggotanya terdiri dari Biman Widajati, Seri Solomi Kamani, Chelsea Olivia, Esther Siakuri, Fadludin Akmal, Glenn Pasaribu, Ina Apriani, Yohanes Pramana. Soal yang pertama, jika dianalisis berdasarkan konjungsi subordinatif, temukan sekurang-kurangnya 3 konjungsi dalam teks tersebut. Jawab. Konjungsi yang ditemukannya itu yang pertama adalah oleh sebab itu. Oleh sebab itu termasuk ke dalam konjungsi menyebabkan. Dan yang kedua yaitu kata bila. Kata bila termasuk
ditemukan konstruksi koordinatif, apakah yang paling menonjol pada buku tersebut? Jelaskan alasannya. Jawaban dari kelompok kami yaitu konstruksi koordinatif ada yang ditemukan yang pertama ada konstruksi pemilihan atau alasannya karena berdasarkan kutipan teks yaitu rokok adalah linting atau gulungan bakau yang digulung atau dibungkus dengan kertas dan atau kulit jamur. Jadi ada berapa tadi atau Ada 3. Soal nomor 4. Dapatkah kalian menemukan bahasa evaluatif pada kutipan teks tersebut? Bahasa evaluatif yang ditemukan yaitu di sini kita menemukan 3. Yang pertama tak perlu, yang kedua tidak diperbolehkan, dan yang ketiga merugikan. Soal nomor 5. Dalam kutipan teks tersebut ada satu kalimat yang tidak padu, yakni mengapa kalimat tersebut tidak padu atau tidak nyambung? Ya benar, terdapat satu kalimat yang tidak padu, yakni kita telah mengetahui bahwa rokok adalah lintingan atau gulungan tembakau yang digulung atau dibungkus dengan kertas, daun atau kulit jagung. Mengapa tidak padu? Karena menggunakan kata atau 2 kali dengan kata-kata yang berulang dan juga dengan tujuan yang sama akan menimbulkan maksud atau tujuan berbeda yang tidak dicerna dengan baik. Maka ini pertanyaannya. silakan yang mau menanggapi. Boleh memberikan apresiasi, boleh bertanya, boleh apa saja. Silakan. Dari kelompok 2, silakan, kalian tadi teksnya sama. Rizik, silakan. Boleh mengapresiasi atau mungkin ada jawaban yang berbeda. Silakan begini. Saya cuma mengapresiasi kelompok 1 yaitu pendahuluan. Dan yang saya lihat dari presentasi mereka ini ngomongnya sudah bagus ya. Bisa dibilang kalimat-kalimatnya itu jelas, nadanya juga itu enak didengar lah ya. Juga presentasi hasil PPT-nya itu bisa dibilang bagus dan juga kebaca dari saya. Overall dari semuanya itu bisa dibilang udah bagus lah ya, udah mantap. Itu sekian dari saya ya. Terima kasih. Ada lagi yang mau menanggapi? Dari kelompok berapa nih? 4 mungkin? Silakan, ada perwakilannya. Carito senyum-senyum. Ayo Carito. Saya Carito Sendiri sangat menanggapi kelompok pendahuluan. Ya. Di sini kelompoknya sudah bagus, teksnya sudah rapi, disusun, terus jelas dan singkat banget gitu. Jawabannya sebagaimana? Jelas tuh, jelas. Jadi jelas. Gak ada kurangnya, terus suara juga keras, didengar dengan teman-teman juga. Gitu aja sih Bu. Berarti TOP BGT. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, silakan ditutup, nanti Ibu akan memberikan penguatan. Sekian dari kelompok pendahuluan Gemas, generasi emas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Bu Nadi juga sama, luar biasa dengan waktu yang terbatas kalian bisa mengerjakan. Tapi ada sedikit saran dari Bu Nadi, itu semua sudah ada alasannya. Yang nomor 5 mungkin pemfokusan di jawaban kalimat yang tidak padu. Coba mungkin nanti bisa dicek. Kalau menurut Ibu nih yang tidak padunya ada di kalimat yang kedua. Kulit jagung merupakan limbah organik basah karena memiliki kandungan air yang cukup tinggi. Memang ada kulit jagung tapi beda maknanya. Nah, jadi tidak padunya bukan di nomor 1 tapi di nomor 2. Hanya itu ya. Bagaimana kelompok? Sudah betul jawabannya? Oh, berarti kelompok 2 tadi sudah benar. Baik, karena untuk presentasi itu tidak memungkinkan semua kelompok. Sekarang dari kelompok 5 sudah selesai? Masih nomor berapa? Sudah? Ya, presentasinya cukup diwakili satu kelompok atau ada yang mau tampil? Kalau berarti maunya semuanya tapi terbatas waktu ya. Baik, terima kasih untuk presentasi hari ini luar biasa. Tadi hasilnya sebelah kelompok 1 sudah dikirim linknya melalui
Canva, kelompok 2 melalui Canva, kelompok 3 melalui Canva, kelompok 4 di teks ya, tadi di kertas sudah ya nanti kumpulkan, kelompok 5 juga di kertas. Sekarang kita lanjut ke tugas individu. Coba semuanya buka, tugas individu. Ada tugas individu? Ini kalau misalnya tidak selesai sekarang tidak apa-apa, Ibu memberi waktu 5 menit saja untuk mengisi tugas individu. Ya, langsung. Coba. Teksnya itu sama. Setelah kegiatan presentasi selesai, kerjakan tugas individu berikut. Apa tugasnya? Membuat kalimat argumen pro. Topiknya apa? Ya, kalau kelompok sini itu silahkan buat sendiri. Kalau kelompok sini sudah Ibu berikan sedikit clue ya. Kelompok yang sana tinggal mengisi kalimat pro 4. 5 menit selesai. Langsung mengerjakannya di LKPD. Ya, betul. Pro saja, pro saja. Isi bagian argumen pro. Dibacanya dari di dalam era globalisasi ini. Sampai ini. Bagian isinya dibaca. Boleh ya? Ya. Perkenalkan, nama saya Danes Tomanoro, absen 18 dari kelas 9A. Ya. Di sini saya akan menjawab pergaulan dan isu. Di dalam daerah globalisasi ini, tayangan televisi sudah tidak bisa dihindari. Dengan menonton televisi, kita bisa memperoleh banyak bermacam-macam informasi, termasuk di dalamnya hiburan. Pertanyaannya adalah, adakah dampak negatif yang ditimbulkan dari menonton televisi? Sebagian masyarakat menganggap bahwa menonton televisi berdampak positif, tetapi banyak juga masyarakat yang menganggap bahwa menonton televisi berdampak negatif. Sekarang isinya, bagian argumen pro-nya, kamu. Argumen pro yang saya dapatkan di masa remaja sangat perlu yang namanya penambahan wawasan, di mana televisi juga dapat membantu remaja menambah wawasan. Karena televisi memperoleh banyak sekali bermacam-macam informasi seperti politik, pembelajaran dan sebagainya. Baik, berarti poinnya adalah menambah wawasan. Tepuk tangan untuk Johannes, luar biasa. Tadi Elvira, langsung sambung argumen pro-nya. Kalimat yang sudah kamu buat, boleh berdiri. Perkenalkan, nama saya Elvira Faridicia, absen 11. Di sini saya akan melanjutkan kata-kata dari Johannes, yaitu dampak positifnya bisa mengetahui informasi dari televisi meskipun sekarang sudah ada gadget dan internet, dan juga bisa mengabadikan momen keluarga, dan tetapi tidak setiap hari dan juga batasan waktu, bisa menonton bareng keluarga dan juga bisa untuk menghibur anak-anak. Oke, berarti poinnya adalah tadi bersama keluarga sebagai hiburan ya. Luar biasa. Terima kasih Elvira. Ya, tekan duduk. Kelompok 5 masih mengisi ya? Baik, karena waktu kita terbatas hari ini langsung di bagian akhir ya. Nanti kalau tidak selesai, hari ini tidak apa-apa, kirim ke grup jawabannya. Nanti Bu nanti akan arahkan apakah ke GC ataukah dikumpulkan langsung. Ya, kita sepakat ya? Ya, Bu. Baik, yang terakhir kita akan lakukan refleksi pembelajaran. Apakah semuanya sudah mendapat kertas post-it? Sudah. Ya. Kalau sudah, apa deh? Apa tuh? Mati lampu. Mati lampu. Pakai hand bisa, masih bisa pakai aman? Masih ada. Baik, refleksi pembelajarannya nanti buka dulu. Ya. Kita simpulkan dulu pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar mengenai apa? Ciri diskusi. Apa saja cirinya? Menggunakan apa? Konjungsi. Terus menggunakan istilah umum. Terus waktu sekarang. Menggunakan kosakata emotif. Ya, terus
kalimat sudut pandang, kalimat persuasif, atau realitas bahasa Oke, sekarang Bu Nanti simpulannya tidak bersama-sama tapi satu orang. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini materinya? Tadi Johannes mau? Mau Johannes? Nes. Atau mau Esther? Esther, ya, belajar menyimpulkan pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar apa? Prinsip pembahasan. Silakan. Ya. Hari saya ingin menyimpulkan tentang apa yang kita pelajari pada hari ini. Oke. Tadi kita mempelajari tentang ciri pembahasan teks diskusi. Betul. Nah, hari ini ada ice breaking, terus kita juga berdiskusi dengan kelompok membuat marifat tentang ciri pembahasan teks diskusi. Oke, ciri bahasanya ada berapa? Ada 9. Ada 9, luar biasa. Nah sekarang, apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Pertanyaan pertama nanti dijawabnya di ini ya, di post-it. Karena di layar tidak bisa ini, kita gunakan pertanyaan pertama. Nanti tempel post-it. Langsung jawab soal tidak usulkan soal. Ya. Kurang berapa? Alhamdulillah. Udah Bu. Oh, udah. Ya. Ya. Refleksinya. Silakan. Refleksinya yang pertama adalah bagaimana perasaan kalian di pembelajaran hari ini? Langsung jawab ya. Mungkin ngantuk, senang. Yang kedua, apakah kalian sudah memahami materi pembelajaran hari ini? Bisa ditanya, memahami materi atau tidak? Yang ketiga, bagian mana yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Apakah saat bagian presentasi, ataukah saat bagian diskusi, ataukah tadi saat ice breaking, ataukah tidak ada yang menarik? Terakhir, apa kendala yang kamu temui? Kendalanya apa? Kendala apa? Kalau tidak ada kendala, sampaikan tidak ada kendala. Nanti ditempel di papan tulis ya. Tapi sebelumnya Ibu nanti minta ada yang membacakan hasilnya. Apa yang kamu tulis? Tadi pertanyaan pertama tentang perasaan. Yang kedua, apakah ada yang menarik? Kemudian yang ketiga, menanyakan yang menarik. Terus yang ketiga ya, kendala keempat. Ada yang sudah selesai? Adrian sudah? Adrian boleh berdiri, coba bacakan refleksi Adrian seperti apa? Ya, iya dong. Kalau nggak mau assalamualaikum, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Trian Emanuel Munraja
yang pertama saya akan membacakan refleksi pelajaran saya pada hari ini. Itu pertama, perasaan saya dalam pelajaran hari ini adalah sangat senang karena saya bisa memahami apa arti dari pelajaran hari ini. Terus yang kedua, di sini saya sangat memahami pelajaran hari ini. Dan ketiga, yang menarik dalam pelajaran hari ini adalah di saat diskusi dan test briefing. Oke. Adakah kendala? Kendalanya tidak ada. Tidak ada. Tepuk tangan buat Adrian. Dari kelompok yang lain, kelompok belakang nih, kelompok 5. Nah, ayo. Siapa nih? Arga ya, Arga? Ayo, Arga. Anak ganteng. Arga. Silakan Arga. Nama saya Arga. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arga pertama. Satu yaitu pembelajaran bahasa Indonesia hari ini sangat senang dan gembira karena ada tamu dari sekolah lain. Oh gitu, luar biasa. Dua, sudah mengerti dalam pembelajaran ini. Tiga, sudah menarik karena diskusi. Terus ada kendala? Oh tidak ada kendala, luar biasa. Bu Nanti mau dengar. Siapa? Gret? Oh, Josephine. Silakan Josephine. Perkenalkan nama saya Josephine. Saya ingin. Yang keras suaranya Josephine. Perkenalkan nama saya Josephine. Ya. Saya ingin membacakan refleksi pembelajaran. Perasaanku di pelajaran hari ini sangat senang karena dapat berdiskusi dengan teman-teman. Tapi saya juga lumayan gugup karena ada tamu dari SMA 58 dan juga ada Bu Ratna. Oh, lumayan gugup. Karena pelajaran kali ini didokumentasikan. Ya. Saya sudah memahami pelajaran kali ini. Dan bagian paling menariknya adalah saat ice breaking dan juga saat berdiskusi karena teman-teman juga memberikan pendapatnya masing-masing. Dan yang saya kendalanya saya harus bertanya dulu sama Bu Narti karena saya tidak memahami kosakata seperti evaluatif dan tidak padu. Setelah diberikan jawaban sudah paham tadi? Sudah. Oke. Terima kasih untuk Josephine, luar biasa. Jadi pembelajaran hari sudah selesai. Bagaimana perasaan kalian? Tanya sekali lagi, bagaimana perasaan kalian? Tidak ada yang sedih? Ada yang galau? Ada yang dapat jajannya banyak? Jadi perasaan kalian hari ini senang, memahami materi. Bu Nanti juga alhamdulillah merasa senang sudah melalui pembelajaran hari ini. Ya, terima kasih atas kerjasama kalian. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai mengidentifikasi teks cerita inspirasi. Apa pembelajaran berikutnya? Mengidentifikasi teks cerita. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian selalu semangat dalam belajar. Sukses terus untuk kelas 9A. Terima kasih untuk Bu Ratna. Terima kasih Bu Ratna. Nanti dong mana? Terima kasih Bu Nanti. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian tempel ya. Ditempel. Yang warnanya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nati, gimana perasaannya tadi? Senang Ibu. Alhamdulillah sudah melaksanakan tugas PI 4. Merasa lega. Akhirnya terjadwal juga hari ini selesai. Pokoknya bahagialah intinya. Seperti itu. Keren Bu Narti. Terima kasih. Bingung saya sampai mau ngomong apa. Luar biasa. Ibu bisa. Ya.
Bu Narti, baik, alhamdulillah tadi kita sudah pra-observasi, kita sudah observasi langsung 70 menit tadi ya, kita selama di kelas, semua sesuai dengan RPP yang sudah Ibu buat. Baik Bu Narti, catatan atau refleksi dari gurunya, kira-kira apa yang mau Ibu sampaikan ketika Ibu sudah ada proses pembelajaran observasi di kelas bersama saya? Silakan Bu. Baik Bu, terima kasih. Refleksi saya di pembelajaran hari ini, tentu saya merasa lega ya Bu, merasa senang karena apa yang sudah saya rencanakan akhirnya terlaksana dengan baik ya. Dalam proses pembelajaran hari ini saya juga merasa cukup lega karena di perencanaan kan saya merasa takut anak-anak tidak aktif dalam pembelajaran. Kemudian apakah saya terlalu dominan atau tidak itu. Ini tentu jadi saya tuh memotivasi saya harus nih seperti perencanaan. Tapi menurut saya sih alhamdulillah refleks saya sampai saat ini merasa puas dengan apa yang sudah saya rencanakan. Hanya pasti masih ada kekurangannya banyak gitu ya. Mungkin nanti dari arahan dari Titi gitu ya, apa sih kekurangan saya ini insya Allah menjadi kedepannya menjadi perbaikan buat saya. Di situ juga ada Bu Ratna ya Bu ya, ini rekan CGP saya. Nah setelah beliau ikut sama-sama mengamati saya pasti nanti memberikan masukan kepada saya. Harus ya Bu. Ya, ini Bu nanti kurangnya apa-apa dan itu saya merasa terbuka ya Bu. Setiap apa masukan dari teman, insya Allah ini layanan peserta didik supaya lebih baik. Ya Bu Narti, dari catatan yang sudah saya buat, semuanya sudah Ibu lakukan ya, sesuai dengan perencanaan yang Ibu buat pada RPP yang berdiferensiasi dengan KSE-nya. Ada kontennya, kemudian ada prosesnya, dan juga ada produknya. Walaupun produknya itu tadi hanya satu kelompok ya Bu ya, tapi saya sudah lihat dari kerja individu per kelompok juga saya sudah lihat. Alhamdulillah semuanya sudah bisa dilaksanakan karena juga kita durasi ya Bu ya. Oke. Baik, topik percakapan yang akan kita lakukan pada pasca observasi ini adalah mengenai kesesuaian perencanaan pada praktek pembelajaran. Menurut Bu Narti, gimana Bu Narti? Sudah sesuai semua dengan pembelajaran, dengan RPP berdiferensiasinya, dengan KSE-nya Bu? Baik. Kalau menurut saya secara umum ya Bu ya, secara garis besar sih sudah sesuai. Tapi setelah saya merefleksikan, oh iya ya, biasanya saya untuk KSE di awal tuh saya selalu menanyakan bagaimana perasaanmu. Tadi kok terasa setelah saya pikir-pikir kok ada yang masih kurang gitu. Saya berkeliling, biasanya saya ke pundaknya, menanyakan perasaannya. Jadi di situ saya merasa harus lebih lagi di KSE-nya. Kemudian saya imbangi di bagian akhir. Untuk pembelajaran diferensiasi, saya mencoba konten tadi sudah ada ya Bu. Saya membagi teksnya itu ada 2 teks, kemudian tingkat kesulitan soal juga sudah saya rencanakan. Nah, untuk produk sebenarnya saya inginnya, ini kan gaya belajar siswa banyak yang kinestetik. Saya menginginkan kedepannya itu anak tuh bisa belajar di luar kelas gitu. Nah, ya seperti itu ke depannya. Jadi kesimpulannya secara umum sudah, tapi mungkin masih ada beberapa hal yang harus saya perbaiki. Ya, baik Bu Narti. Untuk mata pelajaran bahasa Indonesia mungkin perpustakaan bisa jadi tempat ya, bisa untuk membantu ketika proses pembelajaran bahasa Indonesia. Pernah dicoba nggak? Oh, pernah Ibu sering bahkan. Sebenarnya ya? sering misalnya anak-anak hari ini belajar 1 jam di perpustakaan, kemudian berikutnya di kelas. Atau kadang saya memang juga membolehkan Bu, jam belajar siapa yang mau di kelas, siapa yang mau di Selasa, siapa yang di perpustakaan. Seperti itu juga sudah pernah saya coba. Nah itu juga udah termasuk yang pembelajaran dengan kurikulum merdeka ya Bu ya. Ya. Kalau saya biologi juga sama Bu, saya bawa keluar untuk aneka ragaman hayati. Silakan kamu amati lingkungan sekolah kita. Gitu. Itu udah bagus Bu Narti ya. Oke Bu Narti. Hambatan yang tadi Ibu rasakan pada proses pembelajaran yaitu Ibu ada yang kurang tadi ya, kurang
merasa apa nih menanyakan kabar ya, menanyakan kabar lalu dengan cara menyentuh pundaknya, luar biasa Bu. Itu ada hubungan hubungan emosional di situ, bahwa anak yang tadinya jarang, mungkin kita tidak tahu ya, setiap anak beda-beda ya Bu ya. Ketika ibu sentuh itu ada rasa emosionalnya itu akan berbeda, ada rasa gitu. Nah itu luar biasa. Baik, hambatan apa lagi yang ibu rasakan Bu? Mungkin mengenai kondisi sekolah ya Bu. Iya. Saya merasakan di kelas 9A itu gerah luar biasa Ibu. Saya udah merasakan Bu tadi, begitu mati lampu saya langsung nyari, untung ada saya gini, ini kipasnya bisa nggak sih lebih dari satu gitu, karena memang jatahnya satu, kalau ber-AC kan tidak mungkin. Terus yang kedua tadi mati-mati Bu, listriknya itu juga menjadi kendala. Mungkin nanti dengan Ibu Sarkas kita bisa pasang Bu Ratna Bu ya. Ibu Ratnanya AC ya Bu Ratna. Insya Allah Bu. Iya. Luar biasa disampaikan ke Ijab ya. Pemda ya Bu ya. Iya. Tapi kayaknya nggak mau. Pengajuan. Kalau untuk yang dicoba aja Bu. Mencoba ya Bu ya. Dicoba aja kenapa enggak gitu ya. Mudah-mudahan kan bisa ya. Oke Bu. Tadi juga saya merasakan Bu, tapi alhamdulillah tidak menghambat dalam proses KBM ya Bu ya. Karena anak-anak biasa. Ya, anak-anak tetap semangat ya. Ya. Baik, kira-kira upayanya apa ya Bu ya untuk tadi Ibu sudah mengalami situasi, kemudian hambatan, apa yang akan Ibu lakukan untuk KBM atau pembelajaran selanjutnya apa ya? Baik Ibu, untuk upaya semakin mengenal karakteristik peserta didik supaya emosional kita saling nyambung, mungkin saya akan mempelajari bagaimana sih karakter anak-anak gitu. Saya akan belajar mengenai pembelajaran sosio-emosional di PNM, kan ada. Kemudian saya juga akan membuatkan GF Ibu ya dengan pertanyaan-pertanyaan latar belakang mereka sehingga saya menjadi semakin mengenal. Nah untuk kendala di Sarkas yang paling saya memberikan masukan kepada tim Sarkas sekolah dan mudah-mudahan dikabulkan dan masuk RKAS. Iya. Bisa tahun depan diajukan. Iya betul ya. Kendala di Sarkas yaitu kelas gerah ya. Iya betul. Baik Bu Nati, luar biasa semua yang Ibu rencanakan di RPP tadi pada waktu action, pada waktu observasi semua sudah dilakukan, termasuk kolaborasi, komunikasi dengan baik, berpikir kritis, literasinya, kemudian pada waktu presentasi juga luar biasa. Kebetulan memang ini kelasnya yang komunikatif ya Bu ya, enak jadi ya. Tadi saya agak gimana dengan kelompok 5 yang Ibu bagi menjadi 5 kelompok tadi, agak gimana anak saya lirik-lirik terus, tapi mereka juga bagus Bu bekerja. Tapi mungkin sebenarnya saya pengen lihat itu yang dia presentasikan gitu, tapi karena durasi ya Bu ya. Seperti apa sih soal yang Ibu berikan gitu, tahu susah dengan mudahnya itu ada di mana gitu. Jadi begini Bu, kalau yang kelompok 1 itu saya hanya memberikan soal buat kalimat pendapat disertai argumen pro. Tidak ada clue kalimat atau petunjuk atau apa, hanya soal saja. Tapi kalau untuk kelompok 5 sudah saya buatkan tuh Bu kalimatnya. Mereka saya bantu dengan mengisi kalimat rumpang. Jadi mereka tidak membuat kalimat, tapi mengisikan kalimat rumpang. Biasanya kan anak susah untuk membuat kalimat, maksudnya bukan susah ya, artinya harus membiasakan diri supaya mereka itu dalam bekerja itu cepat juga. Jadi mereka sudah punya pilihan, tinggal masukkan. Mungkin saya membantunya dari situ, tujuannya tercapai tapi dengan langkah yang tadi. Jadi kalau kelompok 1, 2 tidak ada bantuan. Tidak ada bantuan. Kelompok 3, 4 masih saya bantu di awal saja. Kalau yang kelompok 5 ini saya buatkan kalimat rumpang tapi, ya. Rumpang kalimat. Kalimat rumpang. Tapi tadi bagus Bu, keren. Untung Ibu menunjuk yang kelompok 5. Dari tadi jujur saya nungguin ini anak nanti disuruh ngomong nggak ya, direfleksi nggak. Alhamdulillah Bu Narti kok nyambung gitu ya, sudah liatin aja.
Karena yang di depan itu kan memang untuk presentasi, untuk diskusi itu luar biasa ya. Tidak laki-laki, tidak perempuannya memang keren-keren. Tapi yang berempat ini kan saya lihat ya yang pojok sebelah sini masih diem aja. Tapi yang tiga ini masih mau nulis, saya perhatikan. Gitu. Ya Bu, nanti rencana tindak lanjut ke depannya bagaimana Bu Nati? Untuk rencana tindak lanjut ke depannya mungkin ini ya Bu ya, saya akan melakukan refleksi diri. Setelah melihat video saya akan mengamati bagaimana kekurangan-kekurangan saya. Kemudian saya juga akan bertanya dengan rekan sejawat, diskusi seperti itu tentang pembelajaran di kelas 9 dan ini sudah biasa kami seperti itu. Nah, kemudian untuk meningkatkan kompetensi saya tadi saya kan dari CGP ini berarti kan otomatis meningkatkan kompetensi saya. Kemudian dengan PMM itu juga salah satu meningkatkan kompetensi saya. Saya juga untuk siswa nih Bu, karakter siswa seperti ini ada apa namanya webinar atau apa itu biasanya menarik untuk Ibu. Iya, baik. Oke, Bu Nati, alhamdulillah kegiatan coaching pada siang hari ini berjalan dengan lancar, mulai dari pra observasi sampai dengan pasca observasi. Keren ya, keren banget, 2 jempol untuk Bu Nati. Terima Ya, kasih. semoga ke depan lebih sukses lagi. Amin. Dan bermanfaat ilmunya ya Bu ya bagi putra putri kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Terima Titi. kasih Bu Nati.